Assalamualaikum guys, perkenalkan aku Hanif dari kelas 9. Kali ini, aku bakalan ngebahas singkat tentang Daulah Mughal. Apa sih Daulah Mughal itu? Nah, jadi Daulah Mughal adalah kerajaan Islam yang berdiri di atas tanah India. Kalian tahu foto ini kan? Ya betul, ini adalah foto salah satu peninggalan dari Daulah Mughal. Oke, pertama kita bahas dulu tentang sejarah berdirinya Daulah Mughal. Daulah Mughal pertama kali didirikan pada tahun 1526 oleh seseorang bernama Zahiruddin Muhammad Babur. Ia menjadi raja pertama dalam kekuasaan kerajaan Mughal di India. Sultan Babur berkuasa pada tahun 1526 sampai tahun 1539. Pada masa kekuasaannya, beliau melakukan perluasan hingga ke Samarkand, Kabul, Afghanistan, dan India. Pada masa ini muncul para penulis, sufi, dan pujangga yang melakukan beberapa kegiatan pendidikan dan dakwah Islam. Beliau wafat pada tahun 1539 dan kekuasaannya diberikan kepada putranya yaitu Nasruddin Humayun. Oke, kita lanjut ke raja yang kedua yaitu Nasruddin Humayun. Beliau berkuasa sejak ayahnya wafat yaitu pada tahun 1539 sampai tahun 1556 Masehi. Beliau adalah raja yang pemaaf. Sultan Humayun berhasil menggagalkan pemberontakan Bahadur Shah dan Sherhan. Akibatnya pada tahun 1540 Sultan Humayun melarikan diri mencari pertolongan kepada Tahmasp, pemimpin Daulah Syafawiyah. Pada tahun 1555 dia berhasil merebut kembali Daulah Mughal di Delhi. Setahun kemudian ia wafat dan dimakamkan di Bentang Dinapana dan kekuasaannya diserahkan kepada putranya yaitu Jalaluddin Muhammad Akbar. Oke, sekarang kita akan memasuki masa kemajuan Daulah Mughal. Pada masa kekuasaan Raja Akbar, Daulah Mughal mengalami banyak kemajuan, seperti dalam bidang militer, pendidikan, politik, seni, dan masih banyak lagi. Raja Akbar berhasil menguasai gerbang kota Kabul sebagai gerbang menuju Turkistan, dan gerbang di Kandahar sebagai gerbang menuju Persia. Raja Akbar dikenal sebagai nasionalis dan fokus terhadap penyatuan suku dan etnis di India. Pada tahun 1605 beliau meninggal dunia dan digantikan oleh Jahangir Pasha Ghazi. Oke, selanjutnya adalah Raja Nuruddin Muhammad Jahangir Pasha Ghazi. Beliau berkuasa sejak tahun 1605 sampai tahun 1628. Beliau memerintah dengan didukung kekuatan militer yang besar sehingga tidak banyak pemberontakan yang muncul pada masanya. Sultan Jahangir meninggal dunia pada tahun 1628 dan meninggalkan dua orang putra yaitu Shah Jahan dan Syahriar yang bersaing merebut tahta kerajaan hingga tahta itu pun dipegang Shah Jahan. Selanjutnya adalah Raja Shah Jahan Elzam. Beliau berkuasa dari tahun 1628 sampai tahun 1658 Masehi. Beliau merupakan seorang pemimpin terpelajar dan berjiwa intelektual. Namun, pada masanya terjadi pemberontakan yang dipimpin oleh Raja Jujar Singh Bundela Dal yang dipimpin oleh Han Jahan, seorang gubernur dari provinsi India Selatan yang berhasil digagalkan. Pada masa ini, terjadi gangguan sistem perpolitikan dan mengganggu toleransi beragama di India. Pada tahun 1657 Masehi, Shah Jahan meninggal dan kekuasaannya diambil alih oleh anaknya yang bernama Aurangzeb. Kita lanjut lagi membahas putra dari Shah Jahan yaitu Sultan Aurangzeb Alamgir. Beliau berkuasa sejak tahun 1659 sampai tahun 1707 Masehi. Beliau merupakan pemimpin yang sederhana, memegang teguh ajaran Islam juga hafal Al-Quran. Beliau berhasil memperluas wilayah kekuasaannya hingga melebihi wilayah kekuasaan pada masa Sultan Akbar. Selain itu, pada masa ini juga terjadi perang saudara yang saling memperebutkan kekuasaan. Bahkan beliau pernah beberapa kali akan dijatuhkan oleh anaknya sendiri yaitu Bahadur Shah. Namun upaya tersebut berhasil digagalkan.
Selanjutnya kita akan membahas putra dari Sultan Aurangzeb yaitu Bahadur Shah. Ia berkuasa sejak tahun 1707 sampai tahun 1712 Masehi. Beliau berkuasa setelah terjadi pertempuran Jajau dengan saudaranya yang bernama Muhammad Azam Shah karena perebutan kekuasaan. Ketika berkuasa, Bahadur pernah berhasil mengambil alih Jodhpur dan Amber tanpa pertumpahan darah. Pada masa ini Daulah Mughal mulai mengalami kekisruhan politik akibat perebutan kekuasaan, sehingga banyak daerah kekuasaan Mughal yang menyatakan merdeka. Beliau meninggal dunia karena sakit setelah memerintah selama 5 tahun. Tampuk kekuasaannya diperebutkan oleh putranya dan dimenangkan oleh Jahangir Shah. Nah, setelah mengetahui tentang sejarah dan masa kemajuan Daulah Mughal, kita dapat mengambil beberapa keteladanan yang dapat kita ambil. Berikut adalah keteladanan yang dapat kita ambil dari sejarah berdirinya Daulah Mughal sebagai kerajaan Islam. Keteladanan yang pertama adalah kegigihan para raja atau sultan dari Daulah Mughal untuk menguasai wilayah India yang sangat luas. Kita dapat mengambil keteladanan bahwa kita harus gigih untuk mencapai tujuan kita. Tapi kita jangan gunakan kegigihan kita untuk tujuan yang buruk ya guys. Oke, lanjut. Keteladanan yang kedua adalah kedisiplinan para pejabat dalam mengatur wilayah pemerintahannya. Mencontoh dari para pejabat Daulah Mughal, kita harus senantiasa disiplin dalam mempergunakan waktu dengan baik sehingga mampu menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Keteladanan yang ketiga adalah kegigihan Daulah Mughal dalam menerapkan kebijakan yang bersifat universal, yakni setiap warga negara diberi hak yang sama. Demikian juga kita harus memiliki rasa menghargai terhadap sesama. Kita tidak boleh membeda-bedakan agama, suku, ras, golongan, ataupun yang lainnya. Keteladanan yang keempat adalah kegigihan Daulah Mughal dalam bidang ekonomi dengan memberikan perlindungan kepada petani atas kepemilikan tanah dan hak waris tanahnya, sehingga mampu mengekspor ke luar negeri. Kita bisa meneladaninya dengan mengasah daya kreatif dan inovatif kita, sehingga bisa meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan. Selanjutnya adalah keteladanan yang kelima, yaitu kegigihan Daulah Mughal dalam bidang ilmu, pengetahuan dan pendidikan yang berhasil membangun beberapa madrasah, masjid, dan perpustakaan, sehingga banyak pencari ilmu yang datang ke Mughal. Kegigihan yang telah dicontohkan seperti di atas hendaknya dilakukan oleh kita sebagai generasi Muslim agar terus mengasah daya kreatif, inovatif, kerjasama, serta daya berpikir kritis dalam mencari ilmu. Yaitu adalah beberapa contoh sifat yang dapat kita teladani dari Daulah Mughal. Cukup sekian pembahasan singkat dari saya mengenai Daulah Mughal. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik secara materi, ataupun jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Tolong dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.